Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita akan bahas lagi tentang Sunda Kiwari. Kenapa kita ini harus mengkonsep Sunda itu dengan Sunda Kiwari, lain dengan konsep Sunda-Sunda baheula, Sunda-Sunda lama, atau sekarang yang ramai itu Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu ya masa lalu kita lah, meskipun tetap dipertahankan oleh masyarakat Baduy. Tapi kita hormati sebagai warisan budaya dari masyarakat Sunda yang ada hingga kini. Nah, yang sekarang kita akan bahas adalah tentang mengapa kita itu harus mengkonsep masa depan itu berawal dari Sunda Kiwari, Sunda masa kini, Sunda sekarang ini. Harus diakui bahwa Sunda sekarang ini mayoritasnya adalah agama Islam dan sudah dianut oleh hampir 100% dari masyarakat Sunda. Dan yang kedua adalah kecenderungan dari masyarakat Sunda yang berpikir lebih rasional. Karena kecenderungan masyarakat Sunda itu rasional, maka dibuatlah doktrin-doktrin rasional seperti konsep akal. Jadi mengapa ada ungkapan jalma hirup ku akalna? Nah, itu kan manusia hidup dengan akalnya. Berarti kan sangat rasional sekali itu orang Sunda itu. Dari konsep itu ya. Makanya dibatasi dengan semacam kias. Kalau dalam hukum Islam itu ada kias kan, jadi dikiaskan fungsi akal itu seperti apa, maka dibuatlah peribahasa awalnya manuk hiber kujangjangna jalma hirup akalna. Jadi fungsi akal manusia itu sama dengan jangjang pada burung. Jangjang itu kan artinya sayap pada burung. Manuk hiber kujangjangna, burung terbang oleh sayapnya. Kenapa akal itu diawali dengan peribahasa itu ada perimbangan sebenarnya. Jadi gini, akal bagi orang Sunda itu adalah alat, yaitu alat untuk berpikir. Jadi bukan suatu paham. Ingat ya, jadi suatu alat. Jadi kalau mau mencangkul sawah gitu, ya pakai cangkul. Nah itu seperti itu. Di manusia itu diberikan oleh Allah itu suatu alat yang sangat hebat, yaitu akal. Nah akal itu seperti saya pada burung. Jadi ketika akal digunakan oleh manusia, itu seperti burung menggunakan sayapnya. Jadi dia bebas kemana-mana, bebas mengarungi dunia untuk mencari nafkah. Jadi ada kebebasan, meskipun harus mencari nafkah sendiri, kan mencari nafkah. Jadi burung yang menggunakan sayapnya kan mencari nafkah sendiri. Nah, berbeda dengan burung yang tidak menggunakan sayapnya. Itu diberi kayak entok, ayam, dan bebek. Diberi makan. Nah, seperti itulah manusia. Jadi manusia itu kalau tidak menggunakan akalnya, ya seperti entok, bebek, dan ayam. Jadi dikasih makan, nanti dibeleh kan gitu. Jadi manusia itu yang tidak menggunakan akalnya ya seperti binatang ternak. Dikasih makan tapi untuk ditipu atau untuk dikorbankan. Yang ketiga, konsep agama dengan tradisi juga sudah dikawinkan. Jadi selama ini kan kita hanya tahu dari doktrin-doktrin orang Minang saja. Adat Basandi Sara Basandi kita Pulo. Itu selalu diulang-ulang oleh Hamka, oleh ilmuwan-ilmuwan ya. Karena orang Sunda itu kan jarang kan mengulang-ulang buhun disyun sara di bawah. Jadi buhun itu kan intelektual, kaum intelektual nenek moyang. Berarti buhun disuhun, jadi tradisi intelektual masyarakat Sunda itu dijunjung tinggi. Sara jadi pegangannya, sara di bawah itu kan dipegang. Berarti sara menjadi pegangan. Sara itu berasal dari syariat Islam, jadi syariat Islam jadi pegangannya. Itu loh hebat sekali orang Sunda itu. Jadi sebenarnya pegangan masyarakat Sunda itu udah syariat Islam. Mungkin kalau ahli-ahli filsafat, kenapa itu ada kata syara di bawah? Untuk mempelajari hal ini, kita harus tahu sejarah dari ideologi Islam awal, yaitu Kian Santang. Jadi kenapa sebenarnya jati diri orang Sunda modern, Sunda Kiwari itu adalah Islam. Jadi pegangan itu Islam, syariat Islam lah. Ini sesuai dengan proses islamisasi secara tradisi. Kalau di Sunda itu ya Islam itu diterima itu dikisahkan dari Kian Santang. Orang Sunda itu kan dulu itu sering kita didongengkan Kian Santang. Kian Santang itu kan sangat sakti gitu kan. Tidak pernah kalah, sakti mandraguna, tidak ada lawan. Makanya dia bersumpah.
Saya itu ingin melihat darah saya sendiri. Itu kan kalau di orang-orang filosofi itu menganggap bahwa darahnya sendiri itu jati dirinya sendiri. Saya ingin melihat jati diri saya sendiri. Makanya saya harus tantang Ali untuk membuktikan kebenaran. Ali kan di Mekah, maka berangkatlah ke Mekah, bertemu dengan seorang kakek-kakek lah, representasi dari Ali bin Abi Thalib sebenarnya. Ketika berdialog, makanya dia ingin bertanding dengan Ali gitu kan, karena Ali terkenal jago. Akhirnya kan oleh si kakek itu ya intinya kan kalau pingin ketemu Ali itu cabutlah itik tongkat, ambillah itik tongkat yang tertancap di sana itu. Akhirnya kan yang santang itu nyabut itik, menyabut tongkat itu, tapi kan dia tidak bisa mengangkat sehingga keluar keringat darah. Nah di sanalah Kian Santang itu takluk pada Ali. Sepatuh-patuhnya, takluk setakluk-takluknya kepada Ali, patuh sepatuh-patuhnya kepada Ali. Jadi baru kali itu sebenarnya Kian Santang itu kalah. Kan ini oleh kaum-kaum filosofi bisa diambil pelajaran bahwa Kian Santang itu sebenarnya kan ingin mengetahui jati dirinya sendiri. Jati diri Sunda itu apa sih? Maka diidentikan saya ingin melihat darah saya sendiri. Itu tongkat itu kan sudah dikatakan dari riwayat-riwayat Kian Santang itu kan itu tongkat itu adalah petunjuk bagi orang-orang buta. Itu kan petunjuk. Ali itu adalah representasi Islam. Islam rasional lah. Kenapa Ali? Ali kan Islam yang sangat rasional. Makanya Kian Santang itu ya tunduk setunduknya kepada Ali, atau tunduk setunduk-tunduknya kepada Islam. Jadi orang Sunda itu ya sangat tunduk pada Islam. Makanya kan tongkat itu dipegang. Jadi seolah ada benang merah. Jadi kenapa harus jadi pegangan? Syariat Islam itu harus jadi pegangan. Dari konteks riwayat Kian Santang ini, Islam itu kan sudah menjadi jati diri orang Sunda sebenarnya kan. Jika Kian Santang itu merupakan representasi dari Sunda. Jadi sebenarnya masyarakat Sunda itu harusnya mengembangkan pemikiran-pemikiran Sunda yang Islam atau Islam yang Nyunda, kan bisa dibulak-balik sebenarnya kan. Sebagai sebuah kesimpulan, Gerakan Sunda Kewari itu ya harus membangkitkan pemikiran-pemikiran yang Nyunda, pemikiran-pemikiran yang Sunda yang independen. Sebenarnya pemikiran Sunda itu lebih universal ya. Konsep akal itu kan sangat universal sebenarnya. Sebenarnya pemikiran Sunda itu bisa menguasai pemikiran dunia Islam di Indonesia sebenarnya. Kan sekarang itu kebanyakan kita juga ya harus kritik lah. Jadi masa kita itu cara berpikirnya sama dengan era penjajahan. Konsep masa lalu itu dalam tradisi Sunda itu seperti ini. Jadi dalam tradisi Sunda itu masa lalu itu sebagai basic pemikiran. Pemikiran bukan Sunda itu yang harus dijunjung tinggi itu. Yaitu rasional, berorientasi kebaikan, futuristik, terus punya komitmen. Orang Sunda itu kan berkarakter punya komitmen itu. Komitmennya jelas itu. Sacang keret pageh, telan salinci, tidak pinpan. Orientasi kebaikannya kan tegas sebenarnya orang Sunda itu. Orang Sunda itu kan kalau baik ya baik, ya salah. Tidak ada yang abu-abu itu. Sebenarnya yang abu-abu itu kan rekayasa. Jadilah ini loh kaum intelektual muda yang Muslim, yang agama itu untuk apa selama ini kok ngikuti tradisi lain itu. Buatlah coba pemikiran Islam yang Nyunda itu yang sangat universal itu. Jangan ngikuti kan konsepnya juga beda, cara kecenderungan kita itu beda. Kita itu kecenderungannya rasional loh orang Sunda itu lah, tidak mistik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.